Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul amin. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah mengatur segalanya, Tuhan yang telah menciptakan segalanya, Tuhan yang telah menentukan apapun yang ada. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan semesta alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan apapun saja yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa lanabluwannakum." Sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, daripada rasa takut. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada hambanya berbagai macam cara, tiada lain dan tiada bukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ahasiban nasu an yutraku amanna ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Salah satu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya tiada lain dan tiada bukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui daripada hambanya mana yang jujur beriman kepada Allah dan mana yang dusta beriman kepada Allah. Jadi salah satu ujian yang Allah berikan kepada hambanya adalah rasa takut. Kita takut akan terkena kekurangan, kita takut akan terkena daripada kemiskinan, kita takut akan terkena daripada penyakit, dan banyak ketakutan-ketakutan. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan musibah, berbicara tentang musibah ini terkadang menjadi teguran, terkadang menjadi ujian, dan terkadang menjadi adab wal'iyadzubillah. Jadi jikalau seorang hamba yang taat kepada Allah, yang rajin beribadah kepada Allah, maka tatkala ia diberikan ujian, itu tiada lain dan tiada bukan untuk menguji, untuk menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan dan ujian yang paling berat adalah ujian para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul, mereka telah diuji dengan ujian yang begitu berat, sehingga derajat mereka begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi nabi dan menjadi rasul tidaklah mudah, tidaklah gampang, tidaklah semudah yang kita pikirkan. Namun mereka diberikan ujian-ujian tiada lain dan tiada bukan untuk mereka diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun terkadang musibah itu menjadi teguran, yaitu bagi seorang hamba yang terkadang ia taat, terkadang ia bermaksiat, terkadang ia ingat kepada Allah, terkadang ia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala musibah jatuh ataupun turun kepada dia, hendak itu dengan diangkat daripada sanak familinya, atau dikurangi daripada rezekinya, atau sebagaimana sekarang ia terkena daripada virus atau penyakit, itu dia dan tiada bukan adalah peringatan dan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ia ingat kepada Allah, agar ia kembali kepada Allah, agar ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini hakikatnya adalah surat kasih sayang dari Allah, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan kepada kita, "Wahai hambaku, sudah cukup bagimu bermaksiat, sudah cukup bagimu untuk lupa, sudah cukup bagimu jauh dari aku." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan daripada hamba-hamba yang kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa, agar segera kembali kepada Allah Subhanahu
terkadang musibah itu bisa menjadi sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala tatkala itu diturunkan bagi para pembangkang, bagi para pengkhianat, bagi para mereka orang-orang kafir yang telah terang-terangan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga musibah itu menjadi azab bagi mereka yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka terkena dengan azab, terkena dengan ini semua agar mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka sudah lama membangkang, tatkala mereka sudah terlena dengan semua yang mereka pikirkan, dianggap semua yang mereka miliki hasil dari upaya mereka, dianggap semua yang mereka miliki hasil dari pikiran mereka, dianggap yang semua yang mereka miliki itu semua dari pribadi mereka. Mereka lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil virus seperti ini saja dunia sudah gempar, dunia sudah ketakutan. Ini belum seberapa, ini baru secuil daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita kembali, kita mengintrospeksikan diri. Kita hendaknya kembali taat untuk mengabdikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengakulah kita akan berlumurnya dosa bersama kita, akan jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan virus corona yang telah menimpa kita ini agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba-hamba yang taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelajaran virus ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.